Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Yosef Calasansius, pengaku iman. Yosef Calasansius lahir di Peralta, Spanyol pada 1556. Pada masa muda ia belajar hukum di Lerida, Spanyol, dan teologi di Alcalá dekat Madrid. Yosef yang saleh ini kemudian ditahbiskan menjadi imam pada 1583. Pada suatu hari ia mendengar suatu suara ajaib. Yosef, pergilah dan bekerjalah di Roma. Tampak juga padanya satu penglihatan di mana ia sendiri sedang mengajar anak-anak. Tergerak oleh suara ajaib dan penglihatan itu, ia berangkat ke Roma untuk menunaikan tugas baru seperti yang dikatakan oleh suara ajaib itu. Pada waktu itu di Roma terdapat sangat banyak anak-anak yang menggelandang di jalan-jalan kota. Mereka semua tidak bersekolah dan setiap hari menimbulkan berbagai macam kekacauan yang memusingkan orang banyak. Digerakkan oleh Roh Kudus, Yosef membuka sebuah sekolah khusus untuk mereka. Dikenal sebagai sekolah dasar pertama di Eropa atau Roma. Seperti biasa, Yosef mengalami berbagai macam tantangan. Di dalam tubuh tarekatnya muncullah imam-imam tertentu yang menentang Yosef dan menghalangi perkembangan sekolah itu dengan berbagai macam alasan. Yosef difitnah sebagai seorang penjahat, dan akhirnya Yosef sendiri dipenjarakan oleh pejabat gereja dan tarekat yang didirikannya dibubarkan untuk sementara. Akan tetapi berkat bantuan seorang kardinal yang mengenal baik kesucian hidupnya, ia dibebaskan dari tahanan. Semua perlakuan pejabat gereja terhadap dirinya dia tanggung dengan sabar dan penuh iman sehingga ia dijuluki orang sebagai tugu kekuatan dan contoh kesabaran. Yosef Calasansius meninggal dunia pada 25 Agustus 1648. Pada 1767 ia digelari kudus dan dinobatkan sebagai pelindung sekolah dasar Katolik. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Yosef. Semoga teladan Santo Yosef, meskipun dia difitnah, dia tetap sabar, dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus, dan semoga kita tetap menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Amin. Bacaan pertama. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kalian terima dari kami. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hendaknya kalian jangan sampai disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Allah dari mulanya telah memilih kalian untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan, sehingga kalian dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamu kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.
Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawanmu itu, maka sebuah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan yaitu tentang kedatangan Tuhan. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Banyak orang berspekulasi merebaknya wabah pandemi saat ini berarti kedatangan Yesus yang kedua kali segera terjadi. Ada yang membahas cara kedatangannya, tanda di langit sebelum kedatangannya, hingga pesannya kepada orang tertentu mengenai kedatangannya. Kitab Wahyu menjadi laris manis. Wabah dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman. Kitab Wahyu ditulis dengan menggunakan sastra apokaliptik. Artinya ditulis saat masa sedang krisis sehingga orang tidak lagi percaya pada sistem dan penguasa. Surat-surat harus ditulis dengan lambang-lambang atau kode rahasia sehingga orang yang bukan penerimanya tidak akan mengerti maknanya. Setidaknya ada 5 macam tafsiran untuk kitab Wahyu. Beberapa aliran Kristen tertentu menekankan pada tafsiran metode futuris yang berfokus melulu pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Padahal masih ada tafsiran lain seperti tafsiran kritis atau menekankan suatu titik tertentu dalam sejarah, preteris atau menekankan hal yang lampau, historis atau apa yang dibuatkan yang sudah terjadi. Namun ada yang belum sampai sehingga sekarang, dan idealis peperangan antara yang baik dan yang jahat. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa tidak ada seorang pun tahu kapan Yesus datang kedua kali. Jadi, tak perlu takut dan merasa cemas. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kedatangannya dengan bertobat, melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar, menjaga relasi pribadi yang intim dengan Tuhan, mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Dengan demikian, kapanpun Tuhan Yesus datang, kita pasti siap. Bagaimana persiapan saya menyambut hari Tuhan? Semoga renungan ini dapat memberikan kita inspirasi mengenai kedatangan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri dan semoga kita tetap beriman.